亲爱的姐妹们平安，感谢上帝我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 我们非常感谢神，保守我们这一个月，这个4月份我们已经走到最后一天了，我们实在很感谢神在过去的看顾和保守。Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memelihara kita di sepanjang bulan April ini. Hari ini kita sudah memasuki hari yang terakhir di bulan April ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kita. Kita angkat puji-pujian, Tuhan memelihara engkau. 我们来唱一首诗歌，向神感谢。天父必看顾，天父必看顾你，天父看顾你，天父也看顾我，天父看顾我们大家。我们来唱这首诗歌，天父看顾。人遭何事不要惊怕，天父必看顾你，必将你藏他恩赐下，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。Dalam susah dan kecewa, Tuhan memelihara. Bila ditimpa mara bahaya, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau sepanjang umurmu. Engkau niscaya Tuhan kaya, Tuhan memelihara. Dalam cobaan yang menjaga, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara, memelihara engkau sepanjang umurmu. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 11. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadah Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik.
Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa." Ayat 17 sampai 23. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, "Bukankah dia yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Namun Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan sesuatu rencana untuk membunuh Saulus. Ayat 28 sampai 30. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Mari saudara, kita masuk ke dalam doa. 亲爱的天父上帝，求主你帮助我们从使徒行传第9章看见扫罗生命的改变。Bapa Surgawi, ajar kepada kami melalui Kisah Rasul pasal yang ke-9 supaya kami dapat melihat bagaimana hidup Saulus yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya orang Kristen, dan hidupnya diubah oleh Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat melihat kebenaran yang berharga ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 使徒行传第9章讲2个重要的人物，一个就是保罗，一个就是彼得。Kisah Rasul pasal yang ke-9 bicara 2 tokoh penting. Satu adalah Saulus yang kemudian disebut Paulus, satu lagi adalah Petrus. 我们先看扫罗的事迹. Kita terlebih dahulu melihat kisah Saulus yang kemudian Paulus itu ya, dari ayat 1 sampai ayat 31. 那么这个第9章的前面讲到什么呢？讲到那个时候呢，扫罗遇见耶稣基督，他生命得到改变。但是在他生命还没有得到改变以前呢，这扫罗还是很热心的逼迫教会，逼迫基督徒。他口吐威吓的话语，他去见大祭司，要求大祭司给他准证，让他能够在大马色的各会堂里如果看见有信耶稣的人，不论是男的女的，
都把它捆绑起来。那么我们知道这个犹太的公会，犹太公会的权利只限于犹太人啊。那么现在呢，这个扫罗要到大马士去抓基督徒，所以他要得到这个大祭司的帮助，给他写信写给大马士的犹太会堂，准许扫罗在大马士抓基督徒，然后把他们带回耶路撒冷受审判。所以呢，这个年轻的扫罗他能够得到大祭司的许可，大祭司给他这个推荐信给大马士的这个犹太的会堂，可见的年轻的扫罗是非常有为的表示他深深的得到犹太公会的信任。那么这件事情呢，大概是在五旬节圣灵降临之后的2 年。Saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-8 kita lihat gereja dianiaya dan pentolannya adalah Saulus ya, dan imam besar orang Saduki. Sampai ke pasal 9, bagian yang paling depan kita melihat Saulus masih berkobar-kobar untuk menganiaya, menangkap orang-orang Kristen. Ya, bahkan dia minta kepada imam besar tulis surat rekomendasi untuk rumah-rumah ibadah orang Yahudi yang ada di Damaskus. Nah, kita tahu kuasa Sanhedrin itu ibaratnya kayak parlemen orang Yahudi gitu ya. Nah, kuasa Sanhedrin orang Yahudi hanya dibatasi di daerah di Yahudi, tidak di Damaskus. Nah, sedangkan Saulus mau pergi ke Damaskus, mau menangkap orang Kristen di sana, maka dia perlu mendapat izin ya untuk menangkap orang-orang Kristen di Damaskus, ya di Damaskus. Dan imam besar mengizinkan menulis surat rekomendasi kepada rumah-rumah ibadah orang Yahudi yang ada di Damaskus, sehingga Saulus dibebas ya, boleh menangkap orang-orang Kristen, laki maupun perempuan. Sudah menangkap, nanti akan mau dibawa kembali ke Yerusalem diadili ya。在第8章我们不是看见教会受到逼迫，耶路撒冷教会受到逼迫，门徒四散，是不是？现在保罗要把他们抓起来带回耶路撒冷受审判。Saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-8 kita kan melihat gereja di Yerusalem dianiaya. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus yang berbahasa Greka, berbahasa Yunani, mereka kan pergi melarikan diri, menyelamatkan diri kan. Nah, di Damaskus Saulus berusaha mau menangkap mereka di Damaskus dan mau dibawa pulang ke Yerusalem diadili di situ. Nah, saudara sekalian, perkara ini terjadi kira-kira setelah hari Pentakosta 2 tahun. Jadi sejak gereja lahir di Yerusalem 2 tahun. Nah, saudara, waktu Saulus sudah mau mendekati kota Damaskus, tiba-tiba dia melihat ada sebuah terang yang mengelilingi dia, ya, sehingga dia jatuh di tanah.
dia dengar ada suara yang berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia bilang, Tuan, engkau siapa? Orang itu jawab, aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Saudara, waktu itu Saulus masih belum kenal Tuhan Yesus. Maka dia bilang, Tuan, engkau siapa? Dia bicara Tuan ini berarti dia tahu ini, walaupun dia nggak tahu ini siapa, ini Yesus, tapi dia tahu ini adalah oknum yang sangat-sangat berkuasa. Ya, yang sangat-sangat berkuasa. Maka dia tanya, engkau siapa? Dan orang itu menjawab, aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Yang kamu aniaya. Nah saudara, ini adalah satu pengalaman yang supranatural. 扫罗正在经历一个超自然的一个力量，超自然的现象。扫罗问向他说话的人，他说：“先生，你是谁？”因为他不知道那是耶稣。不过他知道这个人呢，一定是很有势力的，有很大的能力，所以他很尊重。他说：“先生，主。” 这个主就是好像主人lah, 就是这样子. Ya. Saudara, jadi Saulus menyebut orang yang bicara itu Tuan. Itu adalah penghormatan. Walaupun dia belum tahu ini siapa, tapi ini oknum sangat punya kuasa besar. Maka ditanya Tuan itu siapa? Ya. Maka ini satu sebutan penghormatan. Tuan, engkau siapa? Orang itu bilang, aku Yesus yang kamu aniaya. 当耶稣说我就是你所逼迫的耶稣，对扫罗来说这是一个晴天霹雳的话。耶稣是活的，虽然扫罗听见这个耶稣被钉十字架，可是现在跟他说话的就是耶稣。 所以证明这个被钉死在十字架上的耶稣，他还活着，啊，还有呢，扫罗就知道说，原来我逼迫基督徒，就是逼迫耶稣，因为他不认识耶稣，他怎么能够逼迫耶稣呢？他所逼迫的是基督徒，但是耶稣说，我就是你所逼迫的耶稣，所以我们看见耶稣 和他的门徒和信靠他的人认同，所以你逼迫信靠我的人，你就是逼迫我。Saudara sekalian, waktu Yesus menjawab, Saulus berkata, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, ngomongan Tuhan Yesus ini seperti halilintar bagi Saulus. Bukankah dia mendengar bahwa Yesus sudah mati dipantik di kayu salib, tapi sekarang yang bicara dengan dia adalah Yesus. Dia bilang, aku ini Yesus yang engkau aniaya. Kalau begitu ternyata Yesus masih hidup. Dia bangkit, dia hidup. Yang kedua, Yesus bilang, aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Saulus belum pernah melihat Tuhan Yesus. Bagaimana dia menganiaya Yesus. Dia menganiaya orang yang percaya Yesus, menganiaya orang Kristen. Tapi Yesus bilang, aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Berarti Yesus mengidentikan dirinya dengan setiap orang yang percaya kepada dia. Maka menganiaya anak Tuhan, menganiaya orang Kristen berarti menganiaya Kristus. 那个时候，耶稣对保罗说：“他说你起来，你进到城里面，那么在那里你所当做的事有人告诉你。” Di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, kamu sekarang kamu bangun ya, kamu pergi masuk ke kota Damaskus ya. Nanti sampai di sana ada orang akan memberikan kamu petunjuk ya. Apa yang kamu harus lakukan. 第7节到第9节给我们看见说，
圣经说因为扫罗不是一个人去的，saudara, pergi ke Damaskus bukan hanya Saulus seorang diri, dia ada tim kecil. Ya, ada orang-orang yang bersama-sama pergi dengan dia, begitu. 所以和扫罗同行的人也听见声音，但是看不见人。Jadi orang yang bersama-sama pergi dengan Saulus mendengar suara, tetapi nggak lihat orangnya. 所以当扫罗从地上起来的时候，他睁开眼睛，他却看不见什么东西，什么也看不见。所以有人就拉着他的手呢，就领他进到大马色城里面。在那里呢，他3天3夜，他看不见，他没有吃东西，他也没有喝水。主耶稣暂时把扫罗的势力拿走，为什么呢？就是要拿走他的骄傲，暂时叫他的肉眼瞎了，乃是要开他心灵的眼睛，让扫罗从心灵里面的眼睛专心的仰望上帝。因为以后主耶稣就要差派扫罗到许多的地方传福音，传给谁呢？就是传给世界上许多心眼还昏蒙的人，叫他们能够认识耶稣，心灵里面的眼睛能够打开。所以扫罗有这样的经验，他知道一个人的肉眼虽然看见，心眼如果瞎掉，那是何等的可怕。Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7 sampai 9 berkata, orang yang pergi bersama-sama dengan Saulus, karena Saulus bukan pergi sendiri ya, pergi ke Damaskus, mereka dengar suara, ya Tuhan bicara dengan Saulus tapi tidak melihat orang. Mereka cuma dengar suara, dialog antara Tuhan dan Saulus. Nah, jadi waktu Tuhan berkata kepada Saulus, kamu bangun, masuk ke kota, nanti di sana ada orang kasih tahu apa yang kamu harus berbuat. Waktu Saulus bangun, dia buka mata, ternyata apapun tidak kelihatan, dia buta, saudara. Sehingga ada orang harus, temannya ya yang sejalan, harus menuntun dia bahwa dia masuk ke kota Damaskus. 3 hari dia buta, tidak melihat apa-apa, tidak makan juga tidak minum. Saudara, Tuhan sementara membutakan penglihatan Saulus supaya dia merendahkan hati, dan supaya mata dagingnya dibutakan dan mata hatinya dicelekkan. Ya, mata hatinya dicelekkan, mata hatinya bisa kenal kepada Tuhan Yesus, bisa berharap, bisa menengadah kepada Tuhan Yesus. Karena di kemudian hari Tuhan Yesus akan mengutus Saulus pergi ya ke tempat yang dekat, ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang mata dagingnya celik tetapi mata hatinya buta. Dan Saulus sekarang sudah merasakan ya bagaimana menakutkannya seseorang. Walaupun kasat mata melihat, mata daging melihat, tapi jikalau mata hati seseorang gelap, buta, orang tersebut akan sesat. Jadi untuk itulah Tuhan Yesus sementara mengambil penglihatan Saulus. 所以扫罗3天没有看见，不吃不喝，那么他做些什么呢？是不是天天睡觉呢？当然不是，他3天不吃不喝，他禁食、祷告、反省。他这一生，他还年轻哈，当然就是从他出生到现在，他做了些什么？他发现过去他做了许多错误的事情。他发现耶稣是真神上帝，逼迫基督徒就是逼迫耶稣。原来耶稣是神，
而且是活的，曾经被钉在十字架上，但是他是活的，他不是死的。所以后来他信了主之后，他传福音。扫罗就是曾经说了这样的一句话，他说：“我先前以为与我有益的，现在因为我认识耶稣基督，我当作有损的。”这是他生命价值观的改变。Saudara sekalian, 3 hari tidak makan, tidak minum, buta, ngapain saja dia? Saulus apakah dia tidur? Tidur? Jelas tidak. Dia berdoa dan berpuasa dan memeriksa diri, mengintrospeksi dirinya. Selama ini, memang dia masih muda ya, jadi selama sejak dia dilahirkan sampai pada waktu itu, apa saja yang dia pernah lakukan. Dan dia mendapati bahwa di dalam hidupnya dia banyak melakukan kesalahan, kekeliruan. Ya, dia pikir menganiaya orang Kristen itu dia berkobar-kobar untuk Allahnya, Tuhannya. Betapa kelirunya. Jadi setelah dia percaya Tuhan, di dalam penginjilannya, saudara, dia pernah mengatakan demikian. Hal-hal yang dulu saya anggap berharga, saya anggap beruntung, tetapi setelah saya kenal Tuhan Yesus, saya menganggap itu dulu untung. Tapi sekarang saya menilai bahwa itu merugikan. Dulu yang saya kejar-kejar, tetapi sekarang saya akan membuangnya. Saya anggap itu adalah sebagai suatu sampah. 当扫罗3天禁食祷告的时候，神就叫一个基督徒名叫亚拿尼亚。神在异象中，主耶稣在异象中对亚拿尼亚说：“亚拿尼亚，你去到一个地方，你找一个人啊。”主耶稣告诉他：“你去到一个叫做犹大这个人的家啊，你找一个人叫做扫罗啊，他正在禁食，正在祷告，你安守在他的身上。”啊，叫他能够看见，叫他能够领受圣灵。啊，亚拿尼亚说：“没有搞错啊！我听说这个扫罗是来到这个大马色就要抓基督徒，你叫我去找他，我不是自投王罗吗？”但是耶稣对他说：“不，扫罗是我以后要大大使用的人。他前一阵子他逼迫基督徒，以后他要为我的名传福音，为我的名他倒是要受许多许多的苦。”所以亚拿尼亚就顺服主耶稣，他就去找到扫罗，为他祷告，为他安守。当亚拿尼亚安守为他祷告的时候呢，圣经说扫罗的眼睛好像有鳞片立刻掉下来，马上他就能够看见。所以他看见之后呢，亚拿尼亚不但为他祷告，安守祷告，也为他施洗。Saudara sekalian, waktu Saulus 3 hari itu ya, buta, berdoa, berpuasa, firman Tuhan datang kepada seorang yang bernama Ananias, seorang murid Tuhan. Tuhan berkata, "Ananias, kamu pergi ke suatu tempat, pergi mencari seorang yang bernama Saulus, dan tumpang tangan di atas dirinya supaya dia bisa melihat, karena dia sekarang lagi buta nih sementara. Kamu doakan dia ya, supaya dia matanya bisa dicelikan dan supaya dia juga bisa menerima Roh Kudus." Ananias berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bukankah Saulus itu datang ke Damaskus justru tujuannya mau mencari orang Kristen, mau menangkap orang Kristen, membawa mereka kembali ke Yerusalem, mau mengadili mereka. Sekarang saya pergi mencari dia, bukankah saya itu nanti cari mati?" Kata Tuhan, "Tidak. Karena saya sudah memilih
Saulus ini akan menjadi muridku, dia akan memberitakan Injil, ya. Dia akan memberitakan Injil kemana-mana saja. Bahkan karena memberitakan Injil, dia nanti juga bakal aniaya oleh orang. Dulu dia menganiaya orang Kristen. Setelah dia menjadi orang Kristen, dia menginjil, dia juga bakal banyak menderita demi aku, kata Tuhan. 从20节到31节，我们看见信了耶稣的扫罗，生命有180度极大的改变。在3天他暂时眼下的那一段日子，他完全与世隔绝，单单在心灵里面面对神，面对主耶稣基督。扫罗的心灵被主耶稣的光照亮之后呢，他看见自己的错误，主耶稣改变他的生命。过去他热心逼迫教会，逼迫基督徒，现在他已经成为神家里面的一份子。从前他逼迫这个门徒，那么后来呢，他却要为福音的缘故，他也要受许多许多的苦。那么后来呢，到了大马士呢，他眼睛得开之后呢，扫罗就开始讲道，开始做见证。凡是听见扫罗讲道做见证的人都非常稀奇，他们说，在耶路撒冷残害求告主耶稣名字的不是这个人吗？他到这里来，不是特要捆绑那些基督徒带到祭司长那里吗？但是圣经说，扫罗越发有能力驳倒那些住在大马色的犹太人。保罗很激烈的证明耶稣基督就是弥赛亚，就是救主，就是君王。Saudara sekalian, ayat 20 sampai ayat 31 mencatat, Saulus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya 180 derajat berubah. Saudara, selama 3 hari, di mana waktu Saulus buta itu, saudara, dia 100% sudah putus hubungan dengan perkara-perkara dunia. Mata buta bisa apa, saudara? Tidak bisa apa-apa. Tapi di dalam kebutaan dia, mata hatinya dicelikan oleh Tuhan. Mata hatinya hanya memandang, menengadah kepada Tuhan. Dan di bawah sinar Tuhan, Saulus disadarkan, dia melihat, ya, mata hatinya melihat dosa-dosa dia, kekeliruan-kekeliruan pada masa lampau. Tuhan Yesus Kristus mengubah hidup Saulus. Dan sekarang di kota Damaskus, dia sangat giat sekali. Dia memberitakan Injil. Dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias. Saudara, setiap orang yang mendengar kesaksian, yang mendengar khotbah Saulus merasa heran. Mereka berkata satu dengan yang lain, bukankah orang ini yang menganiaya gereja di Yerusalem? Dan kedatangan dia ke kota Damaskus, bukankah dengan tujuan mau menangkap orang-orang Kristen di sini? Kok sekarang dia menjadi pemberita Injil, pemberita Yesus Kristus? Saudara, walaupun banyak orang memberikan komentar apapun, Saulus tidak menghiraukan. Firman Tuhan berkata, Saulus makin giat dan makin berkuasa. Dia mengalahkan orang-orang yang berdebat dengan dia. Ya, orang-orang Yahudi, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus, mereka berdebat dengan Saulus, tapi tidak bisa mengalahkan Saulus. 第23节给我们看见说，过了一些日子呢，这个犹太人要商议，要杀害扫罗。扫罗开始受到一点点的逼迫。那么他们的计谋呢，被扫罗知道了，所以呢，他们的计谋被扫罗知道，
那些仇敌啊，在出入的城门口守着，如果看见扫罗经过，要杀他。所以第25节，圣经记载说，扫罗的门徒就在夜间把扫罗带走，逃走。Saudara sekalian, ayat 23 mencatat bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berunding, ya, bagaimana mereka mau membunuh Saulus. Dan siasat ini ketahuan dan akhirnya dihindari. Mereka menantikan Saulus di gerbang pintu, di gerbang kota. Saudara, gerbang kota kan banyak orang mundar-mandir ya. Kalau saja Saulus lewat di situ, mereka mau menangkap dan mereka mau membunuh dia. Dan murid-murid Saulus menginjil sudah mendapat juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia juga mendapatkan sebagian murid, dan murid-murid Saulus itu membawa pada malam hari, membawa Saulus, ya, dimasukkan ke dalam keranjang, ya, dibawa ke tembok, atas tembok. Saudara, orang zaman dulu tembok kota itu lebar dan tebal, ya, banyak rumah-rumah itu dibangun di atas tembok benteng, saudara, di atas tembok benteng. Ya, jadi Saulus dimasukkan ke dalam keranjang pakai tali dari kotak benteng itu, saudara. Dia diturunkan ke, itu sudah di luar benteng, ya, dari dalam benteng kan dia di tembok, ya, diturunkan sampai ke luar benteng itu. Jadi saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus sudah mulai nih sedikit, ya, dia dicari-cari, dia diuber-uber, ya, dia mau dianiaya tapi belum, ya. Ini dia sudah mulai sedikit merasakan akan hal seperti itu. 26节给我们看见离开了大马色的扫罗，他就来到耶路撒冷，他要跟耶路撒冷的门徒结交认识，可是耶路撒冷的门徒、耶路撒冷的基督徒害怕，不，这个是假的，假的是吗？要进到我们当中，可能要抓我们也情有可原了所以人家都怕，不敢接待他。只有一个人敢接待他，这个人呢，就是巴拿巴。巴拿巴这个人的名字就是劝慰子，他能够很能够安慰人的。这个巴拿巴很有信心，他敢接待这个扫罗，带他去见使徒见耶路撒冷的门徒，也见耶路撒冷的使徒，并且巴拿巴告诉使徒保罗信主的经过保罗信主的经过，也告诉这个使徒们这个扫罗信主之后，他是怎么样努力来做主的工作。Saudara, setelah murid-murid Saulus ini membawa Saulus, menurunkan dia di luar benteng itu, dari ini tembok ya, dari dalam benteng itu ke luar benteng itu pakai tali ya, diturunkan. Kemudian Saulus pergi ke Yerusalem. Nah, dia ingin bersekutu, berkenalan dengan orang-orang Kristen, dengan murid-murid Tuhan yang di Yerusalem, tapi mereka nggak berani, saudara. Mereka tidak berani, mereka takut apa ini benar percaya Tuhan atau ini sebagai satu umpan ya, nanti kenalan sama kita nanti ditangkap. Mereka tidak berani, saudara. Tapi hanya ada satu orang, dia berani. Siapakah dia? Dia adalah Barnabas. Barnabas, nama ini artinya anak penghibur. Ya, jadi Barnabas ini pandai menasihati orang, dia pandai menghibur. Dia berani, dia beriman. Dia menerima
Saulus dan ajak dia ke Yerusalem, kenalan dengan jemaat di sana dan juga kenalan dengan para rasul. Dan Barnabas menceritakan kesaksian bagaimana Tuhan merubah Saulus ini. Dia ceritakan kepada jemaat di Yerusalem, ceritakan kepada 12 kepada para rasul di sana。那么我们看这个第30到31节，30到31节。那么在耶路撒冷扫罗跟这个信徒常常在一起出入。Saudara di Yerusalem setelah Saulus dikenal ya, diperkenalkan dengan jemaat ya, diperkenalkan dengan para rasul, jadi Saulus sering keluar masuk bersama-sama dengan rasul。最后呢，犹太人还是想办法怎么样要把扫罗杀死。Jadi di Yerusalem pun saudara, orang-orang Yahudi yang di Yerusalem pun mereka mencari kesempatan mau membunuh rasul, mau membunuh Saulus ya, masih belum ganti nama Paulus. Dan Alkitab berkata apa? 你看这个扫罗在耶路撒冷跟门徒出入在一起，交往放胆的传道，但是不信主的犹太人怎么样呢？第29节说，他们却想法子要杀他。现在是不但是大马色的犹太人要杀他，耶路撒冷的犹太人也要杀他。第30节说，弟兄们知道了，就把扫罗送到该撒利亚，再从该撒利亚把他送回大数。这个大数就是扫罗的出生地方，他出生长大在大数。Saudara sekalian, Saulus bukan saja mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi di Damaskus, ya, sampai di Yerusalem pun, ya, setelah dia berkenalan sudah diterima oleh murid-murid di Yerusalem, ya, diterima oleh rasul. Nah, jadi Saulus sering bersama-sama dengan mereka dan dia bersaksi dan dia khotbah begitu berkuasa. Ayat 30, timbul lagi niat orang-orang Yahudi yang di Yerusalem mau membunuh. Ayat 30, ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, ya, ayat 29 ya. Dan di Yerusalem juga dikatakan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka berusaha mau membunuh Saulus. Di Damaskus dia mau dibunuh, di Samaria dia juga mau dibunuh. Maka ayat 30, ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa Saulus pergi ke Kaisaria. Dari Kaisaria mengirim Saulus ke Tarsus. Nah, saudara sekalian, Tarsus adalah tempat kelahiran Saulus, ya. Tarsus adalah tempat kelahiran Saulus, tempat di mana Saulus dia dibesarkan。大数是一个很出名的地方，在那个时候，Tarsus pada waktu itu adalah kota yang sangat besar。大数是当代世界第3大的学术中心。Saudara, kota Tarsus pada waktu itu adalah kota yang ketiga besar kota universitas, kota akademik。大数出了许多有名的哲学家。Tarsus itu, saudara, melahirkan banyak sekali ahli-ahli pemikir-pemikir, filsuf, ahli-ahli filsafat. Kalau orang yang banyak baca filsafat pasti tahu yang bernama Zeno dari Tarsus, Archidemus dari Tarsus,
Heraklides dari Tarsus。就大数呢出了很多出名的哲学家，呀 Zeno of Tarsus， 呀 Archidemus of Tarsus， Heraclitus of Tarsus。所以扫罗本身也是大数很出名的人。Jadi saudara, Saulus sendiri juga adalah orang yang sangat-sangat tersohor di Tarsus。大数的学校可以和当时的雅典跟亚历山大齐名。Saudara, sekolah-sekolah universitas di Tarsus itu sejajar dengan sekolah-sekolah universitas di Athena, ya, di kota Alexandra。好，所以第三世界给我们看见说，上帝把扫罗带回到他的原生的地方。Ayat 30 tadi kita melihat bahwa Saulus dikirim kembali pulang ke tanah kelahiran dia。tanah kelahiran dia。在那里他大概有14年的时间。Di sana dia kira-kira ya setelah dia percaya kepada Tuhan, dia ada 14 tahun saudara. Baru dia dikirim betul-betul Tuhan pakai dia menjadi misionari。扫罗还没有信耶稣以前，他对圣经已经很厉害。他信主之后，上帝不能够马上用他做宣教士。讲圣经学者已经很厉害的人，上帝还用大概是14年的时间来从各方面训练他磨练他。14年之后，这到巴拿巴再一次把他找回来，带他到这个安提亚的教会，在那里服侍主。以后就有安提亚的教会来差派巴拿巴跟扫罗出去宣教。那是他信主之后14年，所以要做宣教士不是很容易的。Saudara sekalian, Saulus itu sebelum percaya Tuhan Yesus, dia sudah jago, saudara. Dia sudah dipersiapkan bakal menjadi rabi. Alkitab PR dia sudah paham sekali, saudara. Ya. Dan setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak langsung, oh sudah jago ini ya Alkitabnya, lalu kirim jadi misioneri. Tidak, saudara. Jadi misioneri tidak gampang, saudara. Tuhan masih mau melatih, ya, mau mengkikis dia, mau membina dia, saudara, mau membimbing dia di dalam segala hal. 14 tahun kemudian, Barnabas pergi ke Tarsus mencari dia, ajak dia sama-sama pelayanan di Antioquia. Nah, nanti kita lihat di dalam pasal ke-13, gereja Antioquia lah di kemudian hari yang mengutus Saulus dan Barnabas pergi untuk bermisi, perjalanan misi. Jadi saudara, kita melihat bahwa menjadi seorang misioneri tidak mudah. Ya, bukan saja belajar bahasa, penyesuaian, makan, iklim, ya, budaya dan sebagainya. Ya, jadi harus ada persiapan yang sangat-sangat cukup sekali. Tuhan Yesus umur 30 baru menginjil。主耶稣到了30岁，他才出来传道3年半。上帝预备他30年的时间里面，当然从少年从年轻那一段时间大概直到他长大成人之后有10多年的时间，就是他到30岁，上帝训练他才出来传道。扫罗信主14年。Saudara, Tuhan Yesus di umur 30 baru dia menginjil 3,5 tahun, saudara. Saulus 14 tahun setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus,
dia juga sudah menginjil di Tarsus. 他也在他的地方到处传福音. Ya, Rasul Saulus itu ya di kampung halaman dia sendiri, saudara, dia menginjil. 14 tahun kemudian baru jadi misionari. Tidak mudah. 那么这个第9章第2个人物，我不是刚才说有2个人物吗？一个是扫罗，一个是这个彼得. Tadi saya sudah katakan bahwa pasal 9 Kisah Para Rasul bicara 2 tokoh yang penting. Satu adalah Saulus, satu lagi adalah Petrus. Ya, Rasul Petrus ini. 32节到43节，我们就看见彼得的事迹，彼得的工作。Ya, ayat 32 sampai ayat 43 kita melihat kisah Petrus. 那么在这几节的圣经里面讲彼得做了一些什么事情呢？ Saudara, ayat 32 sampai ayat 43 mencatat kisah Petrus. Kisah apa? Apa yang dia lakukan? 这段圣经给我们看见说，在那个时候彼得周游四方，圣灵带领他到哪里他就到哪里去，周游四方传道，为人祷告，叫病人能够得到医治，叫被鬼附的人祷告就赶鬼。那么在一个地方叫做黎大这个地方，彼得为一个生病8年瘫痪的人叫做以利亚，彼得为他祷告，他就得到医治，所以在这个黎大以及这个撒伦这个2个地方的人看见听见这个以利亚瘫痪8年的人，大家都知道。但是后来彼得奉耶稣的名为他祷告，他起来行走，所以呢，看见的人呢就信服了，很信服彼得所传的福音。所以耶稣基督用神迹启示来支持他仆人们所传讲的信息。Saudara, di dalam ayat 32 sampai ayat 44 di sana mencatat bahwa Petrus, ya, ayat 32 ya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana, ya. Roh Kudus memimpin Petrus berjalan kemana-mana saja, ya. Di mana Tuhan pimpin dia pergi, dia memberitakan Injil. Yang penting utama memberitakan Injil. Dan untuk mendukung penginjilan Rasul Petrus, Tuhan Yesus kasih kuasa yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Salah satu ini adalah Rasul Petrus. Dia menginjil, dia mendoakan orang yang sakit. Di antaranya ada seorang yang bernama Eneas. Dia sakit lumpuh sudah 8 tahun. Ya, di satu kota namanya kota Lida. Ya, semua orang udah tahu, ya. Ini orang sakit, lumpuh. Petrus khotbah, Petrus kasih kesaksian, Petrus mendoakan dia sembuh, saudara. Sehingga di kota Lida dan kota yang berdekatan dengan itu, kota Lida, kota Saron, orang-orang melihat mujizat itu. Maka mereka percaya Injil yang diberitakan oleh Petrus. Kemudian di dalam ayat 36 sampai ayat 42, di satu kota yang bernama Yope, 在第36节到42节有一个地方叫做约帕，在这个约帕这个地方有一个信主的女门徒叫做多加，她生病，她死了，所以呢，人呢就请彼得来为她祷告。彼得祷告，已经死了的大彼得就复活起来。所以呢，在约帕也有很多的人相信了主耶稣。Saudara, di kota Yope ini ada seorang murid, ya, yang percaya Tuhan Yesus, perempuan namanya Tabita. Tabita ini dia kesohor, saudara. Dia punya keterampilan bikin baju. Dia bikinin baju untuk janda-janda yang miskin, saudara. Jadi setelah Tabita sakit mati, jadi orang merasa kehilangan, saudara.
Jadi orang mengirim wakil untuk meminta Petrus datang mendoakan dia. Saudara, luar biasa. Petrus mendoakan Tabita yang sudah mati akhirnya bangkit, saudara. Dan Tabita yang sudah bangkit, Petrus menyerahkan kepada masyarakat komunitas di situ, saudara. Sehingga banyak orang ya di kota Yope dan sekelilingnya mengetahuikan hal itu. Mereka juga percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Saudara, kan sekarang ada yayasan yang mengurus kematian, namanya Tabita, ya kan? Tabita itu pakai nama ini, saudara, Tabita atau Dorcas, ya, yang sudah mati, ya. Tapi orang-orang begitu merasa kehilangan, minta Petrus datang, Petrus mendoakan dan dia disembuhkan. 所以弟兄姐妹，我们看见这个彼得来到的这些地方都是很多外邦人的地方。Saudara, tempat-tempat di mana Petrus melayani, ya, itu adalah tempat-tempat yang banyak sekali orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir. Tapi dengan penginjilan, dengan mujizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus, saudara, banyak orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. 所以呢，这个呢，福音已经开始走向外邦人。Saudara, kita melihat bahwa Injil sudah mulai bergerak kepada orang-orang yang non-Yahudi. Ya, kepada orang-orang yang non-Yahudi. 使徒行传第1章到第7章是讲到这个福音在耶路撒冷。Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal 7 bicara gereja di Yerusalem mengabarkan Injil. 第8章开始不是有这个教会受逼迫吗？ Pasal ke-8 gereja dianiaya. Sehingga banyak murid-murid terpencar untuk menyelamatkan diri dan ada satu diaken yang bernama Filipus membawakan Injil ke Samaria. Samaria adalah kota yang penduduknya separuh Yahudi, separuh bukan Yahudi, campuran kan? Ya. Jadi Samaria itu adalah antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya, antara Yahudi dan Yahudi. Dan nanti kemudian kita melihat Injil mulai terus bergeser, ya. Penginjilan terus bergeser kepada yang murni orang non-Yahudi. 所以呢，福音呢从耶路撒冷到撒玛利亚一半外邦一半犹太，以后一直不断的进展到完全是外邦人的地方，那就是扫罗的任务。 Saudara, jadi dari Samaria yang separuh Yahudi separuh bukan, ya, terus bergeser penginjilan sampai ke nanti saudara kita melihat ya, setelah pasal 13 Injil terus menuju kepada orang yang 100% non-Yahudi, orang kafir. Itulah tugas yang Tuhan sudah siapkan untuk Rasul, kemudian Rasul Paulus. Sekarang dia masih menjadi Saulus. 所以弟兄姐妹，我们看见福音改变一个人，福音改变逼迫教会的扫罗，以后变成使徒保罗。Injil bagaimana merubah setiap orang, bukan hanya orang-orang yang penting. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Injil Tuhan itu merubah. Saulus yang menganiaya jemaat, menganiaya orang Kristen, dia menjadi pemberita Injil. Peter 以前是怎么样呢？他不向外邦人传福音。后来呢，他怎么样呢？现在你看，我们看见刚才我们所看见的，从第36节开始，呀，从第看一下呀，从32节到43节，彼得所去的地方都是很多非犹太人的地方。Jadi saudara, kita melihat
Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Petrus ayat 32 sampai 43 itu tempat-tempat yang banyak orang-orang kafir, saudara. Orang-orang non-Yahudi. Tapi Petrus pergi menginjili. 所以我们看见彼得信主的彼得也没有种族歧视。Ya, jadi Rasul Petrus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga tidak ada pikiran yang diskriminasi. Ya, dia menginjil kepada orang, memang dia Petrus adalah rasul orang Yahudi, bagi orang Yahudi, tetapi dia juga menginjili, saudara, orang-orang yang non-Yahudi. Feli, Sang dia 改变 Feli, ya. Filipus, Tuhan juga ubah dia. Dia membawa Injil kepada orang-orang Samaria. Itu menandakan dia tidak ada diskriminasi, saudara sekalian. Injil Tuhan Yesus sudah merubah banyak orang. Juga merubah diri saya. Merubah diri saudara-saudara. Dan Tuhan akan merubah lebih banyak lagi, lebih banyak orang yang mendengarkan Injil. 福音改变了许多的人，福音也改变了你，福音也要改变你的还没有信主的亲戚朋友。Injil juga mau merubah teman-teman saudara, orang-orang yang dekat akan saudara. Mereka belum kenal Tuhan. Itu adalah tanggung jawab saudara dan saya membagikan keselamatan Tuhan, Injil Tuhan, berkat Tuhan, agar mereka percaya kepada Tuhan dan hidup mereka juga diubah oleh Tuhan. 我们同心祷告, kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们非常感谢你的恩典，我们看见逼迫基督徒非常厉害的扫罗被主所改变，他信主之后，他开始也尝到一点点的滋味，被人家追赶，被人家逼迫。主，你改变了扫罗，你也改变了我们，所以你还要改变很多很多的人。求主帮助我们，好像腓利，好像扫罗，好像彼得，努力宣扬福音，叫许多人的生命能够改变。Tuhan, terima kasih Injilmu sudah merubah Rasul Paulus, merubah Rasul Petrus, merubah Filipus. Di dalam Tuhan tidak ada diskriminasi. Di dalam Tuhan hanya ada cinta kasih yang mau membagikan keselamatan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga sudah ubah kami. Tapi kami masih banyak teman-teman, orang-orang yang kami sayang, yang masih belum kenal, belum mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, kiranya Engkau pakai kami, kasih kami hati yang sungguh-sungguh mencintai mereka, men-sharingkan, membagikan Injil keselamatan Tuhan, agar teman-teman kami, saudara kami, hidupnya juga bisa diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 感谢神今天的信息给我们看见上帝的能力改变了一个原来是抵挡敌对教会逼迫教会的扫罗，神的爱改变他，让他从一个反对的逼迫基督徒的，成为一个最热心传福音的人之一。上帝改变扫罗的生命，我们也看见上帝改变了这个撒玛利亚人。本来撒玛利亚人不喜欢犹太人，犹太人也不喜欢撒玛利亚人，但是腓利这位已经信主的人，他没有种族的歧视，他把福音、把神的爱分享给撒玛利亚人，撒玛利亚人也接受耶稣做他们个人的救主，他们的生命也改变了。上帝改变千千万万人的生命，上帝也要改变你，上帝也改变了我，上帝要改变更多更多在世界里面还是活在黑暗当中被罪恶所捆绑的人，上帝也要释放他们，让他们能够成为一个全新的人。Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-9, bagaimana kuasa Tuhan sudah merubah seorang Saulus yang tadinya penganiaya jemaat Tuhan menjadi salah satu orang yang paling giat melayani, memberitakan Injil Tuhan.
Tuhan juga merubah orang-orang Samaria yang tidak suka kepada orang Yahudi. Begitu juga orang Yahudi tidak suka kepada orang Samaria. Tapi kita melihat cinta kasih Tuhan sudah menggerakkan diaken Filipus. Dia tidak diskriminasi, dia membawakan Injil, keselamatan Tuhan, kabar baik kepada orang-orang Samaria. Sehingga hidup mereka diubah oleh Tuhan. Hari ini Tuhan juga mengubah saudara dan saya. Tuhan mau mengubah lebih banyak lagi orang-orang yang di dalam dunia ini, yang hidup dalam kegelapan, yang dibelenggu oleh dosa, mau berbuat baik tapi nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan. Tuhan mau mengubah saudara. Kita angkat satu puji-pujian, Anda yang diperbaharui. Bagaimana kita melihat seorang yang diperbaharui oleh Tuhan. Ni说一天，代表你的心情。